Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Wahyu Lestari. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari teks eksposisi. Sekarang Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran pagi hari ini agar siswa mengerti dan memahami kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baiklah, akan Ibu jelaskan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi secara detail beserta pembahasannya. 1. Menggunakan kata ganti atau pronomina. Teks eksposisi banyak menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Pronomina bisa berupa kata ganti tunggal atau jamak. Contoh pronomina yang sering digunakan misalnya dia, ia, kamu, kita, dan lainnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Teks eksposisi juga kerap menggunakan konjungsi dalam kalimat-kalimatnya. Konjungsi atau kata-kata hubung berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat dengan memberi alasan pendukung. Contoh konjungsi yang sering digunakan misalnya kata sehingga, sementara, kemudian, bahwa, supaya, lebih lanjut, melainkan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata leksikal tertentu. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi juga menonjolkan penggunaan kata-kata leksikal. Yang dimaksud kata leksikal adalah kata-kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan kata keterangan, adverbia. Kata-kata ini memberikan fungsi masing-masing pada kalimat yang ada pada teks eksposisi. 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi bersifat jelas dan lugas. Poin-poin dan informasi penting disampaikan dengan kata-kata yang jelas umumnya dan tidak berbelit-belit. Dengan begitu, isi dan informasi dalam teks eksposisi ini akan jadi lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa baku dan formal. Teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku dan formal. Kata-kata dalam teks eksposisi harus bersifat baku sesuai dengan KBBI. Artinya, kita tidak boleh menggunakan bahasa santai yang tidak formal. Penggunaan bahasa resmi membuat pembaca lebih mudah memahami penjelasan dalam teks eksposisi. Baik. Yang keenam, penegasan pendapat berada di bagian penutup. Dalam teks eksposisi ini, umumnya akan disampaikan penegasan pendapat kembali yang berada di bagian penutup. Teks penegasan pendapat ini juga bersifat objektif dan tidak berpihak serta menggunakan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Baiklah, sekian materi pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.